Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ocilia Sarosti, NIM 201020209022 dari Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai staffing dan directing untuk memenuhi tugas mata kuliah MBKM Strategi Bisnis Pariwisata. Oke, next. Itu yang akan kita bahas adalah implementasi strategi staffing dan directing. Dalam model manajemen strategi, pada tahapan implementasi strategi terdapat staffing dan directing. Kegiatan ini dikenal sebagai penentuan karyawan dan pengarahan atau directing. Yang urgensinya dalam bahasan ini adalah bagaimana runtunan pekerjaan setelah strategi dirumuskan. Lalu selanjutnya, kegiatan staffing dapat meliputi yang pertama, tindakan menyewa, lalu mengupah orang baru dengan keahlian yang baru, memutuskan hubungan kerja, memecat karyawan yang tidak mempunyai keahlian yang sesuai atau yang standar. Lalu selanjutnya ada melakukan training kepada sumber daya manusia yang ada untuk mempelajari keahlian yang baru. Staffing mengikuti strategi dan menyewa dan melatih karyawan membutuhkan perubahan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada menyesuaikan manajer terhadap strategi. Yang pertama adalah manajer harus mengetahui apa yang dikehendaki dalam strategi perusahaan. Lalu yang kedua, suatu perusahaan dengan strategi melakukan pertumbuhan baik vertikal maupun horizontal membutuhkan seorang manajer dengan tipe agresif dan pengalaman yang memadai. Seorang yang mempunyai pengalaman dalam industri disebut dynamic industry expert. Lalu yang ketiga, perusahaan dengan strategi diversifikasi membutuhkan orang yang mempunyai analisis pikiran, berpengetahuan dalam industri lain, dan dapat mengelola berbagai industri yang berbeda. Dalam hal ini, produk disebut analytical portfolio manager. Lalu yang keempat, suatu perusahaan lemah yang berada dalam industri membutuhkan seseorang manajer yang mempunyai keahlian menyelamatkan perusahaan disebut turnaround specialist. Lalu yang kelima, bila perusahaan tidak dapat diselamatkan, misalnya, maka dibutuhkan juga seseorang manajer yang profesional sebagai langkah untuk membangkrutkan perusahaan yang disebut dengan profesional liquidator. Lalu selanjutnya ada mengidentifikasi kemampuan dan potensi. Performance appraisal system yaitu menentukan promosi dengan cara memperhatikan performance yang terbaik di antara karyawan yang berada di lingkungan perusahaan. Lalu ada assessment center yaitu cara pemilihan karyawan melalui lembaga khusus. Teknik yang dikembangkan antara lain interview, permainan manajemen, diskusi tanpa pemimpin, analisis kasus, latihan pengambilan keputusan, dan presentasi oral untuk menilai kemampuan karyawan. Lalu, yang ketiga, rotasi pekerjaan untuk mengembangkan potensi. Cara ini digunakan untuk memastikan bahwa karyawan memperoleh kombinasi pengalaman guna menyongsong tanggung jawab yang akan datang. Nah, selanjutnya ada pensiutan, retrenchment, downsizing, right-sizing, yaitu pengurangan posisi atau pekerjaan dalam satu perusahaan. Nah, yang pertama yaitu ada mengeliminasi pekerjaan yang tidak dibutuhkan, menggantikan pemotongan antar bidang dalam perusahaan. Lalu yang kedua, putuskan hubungan kontrak dengan perusahaan tertentu di mana orang lain melakukannya lebih murah. Lalu yang ketiga, rancangan efisiensi jangka panjang. Yang keempat, komunikasikan alasan untuk bertindak. Yang kelima, investasi kepada karyawan yang masih tersisa. Yang keenam, mengembangkan nilai tambah pekerjaan untuk menyeimbangkan pengurangan pekerjaan.
Nah, materi selanjutnya ada isu internasional dalam staffing. Penugasan internasional diikuti dengan fokus transfer pengetahuan dan mengembangkan kepemimpinan global. Mereka memilih karyawan dengan mempertimbangkan bahwa kemampuan skillnya memadai, memenuhi syarat dan karyawan mempunyai kemampuan lintas budaya. Lalu ada pemutusan hubungan penugasan internasional dilakukan dengan proses terencana, yaitu dengan membuat pedoman karir sehingga karyawan dapat melamar posisi yang ditinggalkan. Nah, selanjutnya itu adalah kepemimpinan dan strategi. Yang pertama yaitu ada menentukan arah, yang kedua merancang organisasi, yang ketiga menanamkan kultur untuk perilaku terbaik dan etis, yang keempat leading, dan yang kelima implementasi strategi. Yaitu di mana termasuk memimpin orang untuk menggunakan kemampuan dan keahlian lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu kita beralih ke kultur dalam organisasi itu dapat dikategorikan menjadi 4 kelompok. Nah, untuk yang kelompok pertama ada the clan culture. Kultur ini dijumpai pada kelompok orang yang bekerja di mana satu dengan lainnya saling merasa cocok, bisa jadi karena perluasan anggota famili, marga, ataupun asal yang membuat satu dengan lainnya dapat saling menerima. Lalu yang untuk kelompok kedua ada the advocacy culture. Nah, kultur ini lebih dinamis, berintikan kewirausahaan dan didapat pada tempat bekerja yang kreatif. Lalu untuk kelompok ketiga ada the market culture. Kultur organisasi yang berorientasi kepada hasil di mana orientasinya adalah menyelesaikan pekerjaan. Dan untuk kelompok terakhir yaitu kelompok 4 ada the hierarchy culture, di mana didapat pada tempat bekerja yang sangat formal dan terstruktur. Nah, di sini ada mengelola kultur korporasi, yaitu dengan penilaian kesesuaian kultur terhadap perusahaan, apakah perencanaan strategi sesuai dengan kultur perusahaan terkini, apakah kultur dapat dimodifikasi dengan mudah sehingga membuatnya lebih kompatibel dan strategi yang baru. Lalu ada apakah manajemen ingin dan mampu membuat perubahan-perubahan utama organisasi dan menerima keterlambatan dan pertambahan biaya. Selanjutnya, apakah ada komitmen manajemen dalam mengimplementasikan strategi, lalu penilaian kesesuaian kultur terhadap perusahaan, apakah perencanaan strategi sesuai dengan kultur perusahaan terkini, dan selanjutnya apakah kultur dapat dimodifikasi dengan mudah sehingga membuatnya lebih kompatibel dengan strategi yang baru, lalu apakah manajemen ingin dan mampu membuat perubahan-perubahan utama organisasi dan menerima keterlambatan dan pertambahan biaya, dan yang terakhir apakah ada komitmen manajemen dalam mengimplementasikan strategi. Next, yaitu ada mengelola kultur yang beragam mengikuti akuisisi. Nah, yang pertama yaitu integrasi. Integrasi yaitu memberi dan menerima kultur antara perusahaan secara seimbang. Lalu yang kedua ada asimilasi. Asimilasi ini menunjukkan adanya dominasi antara yang satu terhadap yang lain. Yang kedua ada separasi. Separasi ini ditandai dengan pemisahan karakteristik satu perusahaan dari yang lain. Lalu yang keempat ada dekulturisasi, di mana terjadinya disintegrasi suatu perusahaan karena adanya tekanan yang begitu kuat dari luar. Next, yaitu kita membahas action plan. Action plan ini akan menjamin bahwa adanya tindakan dalam apa yang telah dirumuskan dalam strategi suatu korporasi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, action plan ini juga menyatakan tindakan yang akan dilakukan oleh siapa, selama dalam kerangka waktu apa, dan dengan hasil yang diharapkan nanti. Lalu ada manajemen by objective atau MBO. MBO ini adalah suatu pendekatan organisasi untuk memastikan bahwa tindakan yang diajukan dapat mengarah kepada tujuan yang diinginkan.
Proses menekan ini adalah sebagai berikut. Satu, menyusun dan mengkomunikasikan sasaran perusahaan. Lalu yang kedua ada menyusun tujuan individu. Yang ketiga, mengembangkan rencana tindakan. Dan yang keempat, secara periodik mereview kinerja dan hubungannya dengan sasaran termasuk kepada penilaian hasil periodik. Nah, selanjutnya ada TQM, di mana TQM ini adalah Total Quality Management. Filosofi operasional yang komitmen kepada kepuasan pelanggan dan secara terus-menerus diperbaiki. Di TQM ini ada 4 sasaran, yaitu sasaran yang pertama, kualitas produk yang lebih baik dan variasi yang kecil. Lalu yang kedua, lebih cepat, responsif terhadap pelanggan. Yang ketiga, fleksibilitas yang tinggi. Dan yang keempat, biaya yang lebih rendah terhadap perbaikan kualitas. Nah, selanjutnya untuk masukan dalam penerapan TQM ini ada 5. Yang ke-1 atau yang pertama yaitu fokus yang intensif terhadap kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua, pelanggan juga mempertimbangkan internal dan eksternal. Yang ketiga, pengukuran yang kritis terhadap seluruh variabel perusahaan. Yang keempat, perbaikan yang terus-menerus terhadap barang dan jasa. Lalu yang kelima, hubungan kerja didasarkan kepada hubungan yang saling mempercayai. Nah, untuk yang terakhir yaitu adalah kegagalan ini dapat terjadi oleh karena berbagai hal. Yaitu yang pertama bisa disebabkan oleh PD, power distinct, PD. Cara suatu negara mereka menerima kekuatan yang tidak seimbang. Konsekuensi daripada pandangan ini adalah berkembangnya kehidupan demokrasi dan autokrasi. Lalu yang kedua, merasa terancam oleh sesuatu yang tidak pasti dan tidak jelas. Individualisme, kolektivisme. Masyarakat akan mempertimbangkan nilai dan kebebasan individu dalam kerangka sosial yang ketat dan loyalitas terhadap kelompok. Lalu yang keempat yaitu masculinity, feminity. MF adalah arah daripada satu masyarakat ke arah ruang dan sesuatu atau materi. Lalu yang terakhir, yang keempat, long term orientation atau LT adalah arah yang terdapat dalam masyarakat berorientasi kepada hal-hal jangka panjang versus jangka pendek. Terima kasih, itu saja penyajian materi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.